So you know what? I just heard the news that Joe Rogan Experience baru dibeli sama Spotify. Oh ya. Cuman 100 juta US dollar. You know, saya dikasih tahu, saya di ping oleh beberapa orang actually, and they WhatsApp me and they say like, Fit, lu mau jadi kayak Joe Rogan Experience? Yeah. Jadi first of all, like I'm so encouraged because Joe Rogan punya acara isinya is literally I think the shortest one maybe 1 jam 40 menit maybe, and then it goes all the way sampai 3 jam 4 jam, you know, and I have a personal struggle with that because normally when people talk about social media, cerita tentang anak muda, people talk about, you know, like we want to do it like this, you know, 5 menit, 10 menit, you know, tapi yang pasti 1 jam, 2 jam, 3 jam is considered as like, you know, not good. And so, you know, it's not a validation for me ya, karena visi saya bukan ke situ. But I wanted to ask you guys, karena kalian adalah digital conversion agency, gitu ya, dari Istanbul. So, what is your perspective about that? Ya kan, is it like a trend bahwa sekarang orang mulai meninggalkan yang namanya 5 menit mau jadi 500 menit istilahnya kayak begitu, atau it is a different segmentation pasar, atau I don't know, what do you guys think? Dulu ya. Sebenarnya sih it's a matter of expectation aja sih. Banyak orang juga bilang gitu kan, kayak harus pendek, harus panjang. Tapi sebenarnya misalnya kita bikin tulisan lebih panjang di social media, orang bilang time span-nya fokusnya pendek gitu kan. Jadinya orang nggak bakal baca. Tapi ada account-account yang memang dia nulisnya panjang. Nah, itu adalah karena setiap orang baca meskipun panjang menghabiskan waktu dia, tapi dia mendapat manfaat, mendapatkan value. Nah, itu kan yang paling penting buat orang kenapa dia mau konsum. Jadi panjang bukan karena mau panjang, pendek bukan karena mau pendek kan itu gitu. Nah, ada beberapa yang mungkin kayak brand-brand biasanya yang kita ini adalah mau panjang, tapi ngomonginnya tentang produk dia aja, ngomonginnya tentang bisnis dia aja. Jadi orang baca panjang-panjang itu, oh gue baca panjang-panjang untuk dijualin gitu kan. Nah, itu kenapa orang-orang jadi bilangnya orang nggak mau baca yang panjang-panjang, maunya pendek-pendek gitu. Jadi yang pentingnya sih di value-nya. Jadi kalau kayak si Joe Rogan itu, even though yang dibeli adalah yang podcastnya itu, tapi sebenarnya kalau kita lihat di YouTube, klip-klip pendeknya dia itu banyak sekali dan itu bertebaran free. Tapi itu makanya dia konsepnya adalah I give it for free, yang bayar bukan yang nonton, tapi yang bayar nanti si Spotify untuk beli dia punya konten gitu. Jadi yang paling penting itu sih value-nya, bukan panjang pendeknya. Kadang-kadang di klip pendek itu juga banyak value yang bisa dia dapat, tapi habis itu kayak aku contohnya nggak pernah dengerin si Joe Rogan full-nya sih. Selalu lihatnya dari klip YouTube gitu. Tapi I know dia punya ini yang panjang. Pernah deh denger sekali. Itu karena I suka sama guest-nya. Gitu. Okay. Jadi karena suka sama guest-nya mau denger guest-nya ngomong gitu, bukan karena kayak oh ya gue yang panjang pendek gitu sih. Kalau gimana nih? Bener sih, itu masalah ekspektasinya aja. Plus kayak sekarang juga kalau dilihat orang-orang udah lumayan shifting ya. Kayak mungkin dulu time consuming mereka di sosial media, di internet itu nggak selama sekarang. Karena sekarang juga misalnya dari program-program TV konvensional itu udah mulai ditinggalin, sekarang semuanya udah shifting ke sosial media, ke internet dan kawan-kawan. Jadi format-format panjang itu jadi mulai familiar. Dan tadinya mungkin kalau orang kan ngomongnya selalu time span orang di sosial media itu pendek, tapi sekarang kayak yang nggak sependek itu sih udah dibuktiin pakai Joe Rogan. Terus kalau di Indonesia ada Deddy Corbuzier, ada podcaster mana yang panjang juga. Jadi sekarang kayaknya ya udah shifting aja, orang-orang udah mulai familiar aja sama format panjang sebenarnya gitu. Tapi yang penting platform juga sih. Ya. Platformnya apa yang ketika kita panjang. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat Twitter yang nggak mungkin panjang di Twitter gitu kan, Instagram nggak mungkin panjang juga gitu. Jadi mereka tahu kapan di mana mereka taruh yang panjang gitu sih. Karena Instagram is also shifting though. I mean like, you know, they're promoting IGTV. Yeah. And IGTV is not designed untuk 2 menit, 3 menit. IGTV is designed for 15 menit, 30 menit, 60 menit. Yeah. Right? You know, so I understood that sekarang di Instagram yang dia promosikan, yang keluar di feed, you know, all those sort of things, itu is more like the IGTV yang lebih panjang-panjang. Yeah. You know.
You heard about it? You don't hear about it? Iya, karena ininya memang dia mau ke situ, kelihatannya dari si ini Instagramnya bilang dia mau bayar iklan buat si yang creator. Kan selama ini kalau yang bayar kan cuma YouTube. Tapi sekarang rencananya dia IGTV itu mau ada monetisasi buat si creatornya dengan cara dia bayar. Mestinya kalau dengan strategi itu mungkin mereka melihatnya ke arah situ juga. Well, I mean like it's absolutely saya di WhatsAppin ini ditanya adalah is that my vision, you know, like kenapa sekarang bikin banyak konten, you know, those sort of things, you know, buat teman-teman yang lagi nonton kayak begini, ini namanya Dika sama Gior. Saya bahkan lupa memperkenalkan mereka. Dika sama Gior adalah co-founders daripada Garis Temu, and you guys adalah of course juga adalah orang-orang yang take care of my digital presence, you know, pastikan bahwa I'm actually existing di saya dari dulu juga punya LinkedIn, nggak pernah dipakai, nggak ngapain, sekarang diatur sama kalian. Saya punya Instagram tapi sekarang di arrange manage by you guys, you know, and then you know, of course belum pernah punya Spotify. Now Spotify, what else do I have? Oh, YouTube, you know, ya, ada apa lagi ya? Mungkin ada lagi yang lain yang I didn't know. And here's my discussion point with you guys, right? There is this thing about should you ask somebody to manage your social media, because that's how you guys got started. Waktu mulai bisnisnya kan bisnisnya adalah kita adalah social media agency, if you may, right? Yeah. Right. Tapi I think bisa brand, well it's just a brand. Ya udah jual barang gitu ya, sudah selesai. So it's memang sifatnya tidak personal. But for an account like mine, generally it's a personal branding. You know, and then you go like, sudah gak kehilangan authenticity nih, kira-kira begitu. Karena kan bukan David lagi yang ngepost, ada orang lain lah yang ngepost kayak begitu. So what is your view about that? Like, you know, somebody criticize you and say like, you make David not authentic anymore, so kayak begitu, right? So what do you tell them? Dan kalau kasusnya Kodif, karena kan yang kita show di Instagramnya dan semuanya dari Kodif sebenarnya kan. Jadi kalau ngomongin gak autentik, nggak apalagi cuman kayak ya semuanya juga dari you sebenarnya kan. Itu konten semuanya dari you, kayak ngomongnya semuanya, kata-katanya juga memang dari Kodif. Jadi sebenarnya kalau nggak autentik ya apanya yang nggak autentik ya, bingung juga sebenarnya. What do you think, Ji? Ini interesting karena satu hari pernah ngobrol sama teman kita yang influencer like right now, followersnya 200,000 something, and then sebenarnya dia punya struggle kayak, aduh kalau gue nge-post ini gimana ya, kayak nanti orang ngelihat gue gimana ya, apa ya, and then aku cuma bilangnya ke dia kayak, waktu lu mau jadi influencer, lu tahu kalau Instagram lu ini sebenarnya bukan sosial media pribadi yang konsumsi tetangga lu, tante lu, kayak itu, tapi memang buat khalayak luas. Jadinya adalah channel, seakan-akan lu punya RCTI, seakan-akan lu punya Metro TV, cuman memang yang di konten-konten itu adalah tentang lu. Nah, jadi ketika lu ngelihatnya memang ini mau buat bisnis, ya memang tidak bisa disamakan sama orang yang konsumen. Jadi kalau kita creator, kita bukan ngambil posisi konsumen. Nah, mungkin kalau kita bisa bedain itu dua, jadi lebih clear gitu. Tadi sebelum ini David tanya kayak Instagram lo yang ini apa yang ini? Sebenarnya ini adalah karena yang di Grisandi itu mungkin ada tante gua, ada tetangga gua, ada siapa gua yang bukannya nggak mau kasih lihat mereka ini, tapi pasti ketika kita mau ngepost something, waduh, ini tante ntar ngomong apa ya? Ini apa ya, akhirnya untuk free dari itu caranya aku adalah bikin satu lagi yang emang nobody ngelihat, jadinya lebih free. Tapi kan nggak semua orang juga harus dengan approach itu gitu. Jadi tapi mungkin yang paling penting adalah itu, waktu kita bikin Instagram itu kita tahu kita ini mau main Instagramnya sebagai konsumen apa sebagai creator. Iya, karena mentalnya beda sih memang. Kayak kalau kita mau jadi konsumen, ya pasti kan banyak barriernya lah, karena kan kita mikir kayak ya itu tadi, tante kita lihat, mau kita lihat, ini kita lihat gitu kan. Sementara kalau dari point of view creator ya memang kan dia mau speak for something, ya jadi lebih bebas aja gitu. Jadi I mean, I think like
personally, waktu kita have this early conversation, I say that I don't want to make a separate account. Yeah. You know, and I think that's where the challenge. I think you know, kalau kita mau jujur ya kita ada challenge, karena what you say, you know, like my aunties. My followers too, and also quite actively giving comment for that. You know, and then you guys, you know, ada teman-teman dan juga ada my kolega saya juga ada di dalam di situ. And I think that it will be a constant struggle. But I like to highlight a couple of things. I think like number one, I like what you guys said. It's about bringing value. Ya kan, jadi value apa yang kita lagi mau berikan gitu, dan di dalam value ini it has an element of being authentic. You know, I think justru karena istilahnya keluarga saya, kolega saya, teman-teman saya bersama dengan the more greater public is all in the same platform, it keeps it authentic gitu. Karena kalau saya bilang semuanya, oh, lu tahu gak saya sudah dalam 20 tahun sekian ini I have been involved in like more than 200 companies. You know, there will be somebody from New York. I say like, what 200 companies? You know, if it is not true gitu, which is I think that in many cases ya, apa namanya, ada orang-orang yang semakin dia terkenal, semakin banyak attack dari tempat lain. Misalnya orang bilang adalah itu mah cerita whatever gitu ya kan, karena itu atau itu dari angle lu doang, Fit. Right? Kalau dari angle-nya kita, you were not actually that health person and all those health things. You know, I think that's the one. Second one, I think like I like what you guys think about it. Like you thinking about like channel. Ya kan, different platform have different use, ada different apa namanya audience yang ada di situ, you know, so it's about like you know how do you wanna think about it, you know, and it makes me you talk about your friend yang memang sudah adalah macro influencer kayak gitu, and I think that this is my next subject that I want to discuss with you guys because there's this guy, actually I don't know this guy, saya pertama kali tahu karena my partner bilang adalah I'm going to a seminar. Seminarnya siapa? Katanya seminar namanya Gary Vee. Saya oke, gitu. Terus saya tanya dia, Gary Vee ini ngapain? Dia bilang, oh itu, you know, saya dikasih video berapa biji. Saya oke, I thought it's cool, you know. And so dari sana udah selesai. The next thing adalah in one of my classes, Gary Vee get inside my course again because Gary Vee do this, Gary Vee do that. And ever since then, I have been learning more about this guy, Gary Vee. You know, and of course, you guys also talk about Gary Vee. Everywhere I go with anak-anak muda, you know, talk about this Gary Vee gitu ya. And so recently saya lihat dia punya quote, dia bilang adalah everybody is a media company, or something like that kayak begitu. So, what do you guys think? I'm no longer 20, so what do you guys think? Ya karena memang kenapa anak muda selalu tahu dia, karena memang konten dan value yang dibawa memang lebih buat anak muda. That's why anak muda apa ya, relatability-nya itu tinggi sekali buat anak muda. Si Gary Vee ini, that's why anak muda talk about him sebenarnya gitu. Nah kalau yang everyone is a media, ya benar juga dengan kita punya sosial media, kita punya kayak Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ya kita kan menjadi media untuk diri kita sendiri sebenarnya kan. That's why cuman ada beberapa orang yang tadi ngambil point of view konsumen atau creator aja. Kalau dia mau jadi creator dan medianya ya jadi aktif gitu. Cuman kalau dia jadi konsumen ya dia cuman consume media-media orang aja sebenarnya, sosial media. Gitu. Tapi ya relatability dia buat anak muda tinggi sekali sih memang. That's why anak-anak muda ya talk about him gitu. What about you? Like sebenarnya I ikutin dia quite long banget gitu. Ya bisa dibilang salah satu orang yang kayak inspire me. Ini nggak bisa dibilang enggak lah gitu kan. Cuman memang dia 2 tahun terakhir ini banget. Aku ingat banget dulu kayak 4 tahun yang lalu waktu pertama lihat video dia di YouTube, dia ngomong di pinggir jalan, direkam sama kameranya di pinggir jalan, ngoceng nggak ada yang pusingin dia. Right now kalau dia ngomong di pinggir jalan, hi Gary gitu loh. Jadi kayak dalam 2, 3, 4 tahun ini dia ini, tapi sebenarnya dia main sosial media itu udah 10 tahun. Jadi for the first 6 years-nya itu dia ya just a guy gitu. Nah, cuman dia memang pinternya dalam arti ini dia ngelihat yang tadi David bilang, yang dia bilang adalah everyone is media. Malah dia bilang
semua bisnis should be a media company first, then your business second. Dia bilang itu konsepnya dia. Karena apa? Dia karirnya pertama dia bikinin bapaknya bisnis dari jualan toko wine dari 3 juta US dollar jadi 60 juta US dollar setahun. Itu kan yang selalu dia ngomong. Tapi dia bilang caranya bapak gua adalah selalu bayarnya ke koran, bayarnya ke billboard, bayarnya ke TV, bayarnya ke radio yang mahal, dia bilang. Nah, habis itu dia bilang waktu gua belajar tentang internet, dia bilang gua punya ide adalah kalau sekarang ini semua orang bisa punya channelnya sendiri. Zaman dulu kalau lu mau bikin bisnis media harus punya modal yang besar. Sekarang lu bisa punya media lu sendiri loh. Nah, caranya adalah ya pergunakan handphone lu. Dia selalu bilang kan gitu, pergunakan handphone lu. Nah, jadi ketika dia punya konsep, makanya yang sekarang diikutin banyak banget orang itu adalah push konten sebanyak-banyaknya. Karena anggap aja lu kayak majalah apa gitu kan yang mau mempromosikan sesuatu. Tapi kan kalau kita beli majalah isinya semua iklan, isinya semua produk placement, isinya semua brosur, kita nggak mau beli majalahnya. Jadinya adalah give content yang brings value, yang dia bilangnya adalah lu pedulin orang lain. Kalau enggak, orang nggak bakal peduli lu kan gitu. Jadi lu kasih konten yang orang mau denger, mau baca, mau supaya attention-nya ada. Habis itu baru lu jualan lah ibaratnya. Jadi kayak kalau majalah komposisinya kan lebih banyak konten dibanding jualan gitu kan. Jadi sebenarnya konsep dia buat sosial media tuh itu yang waktu awal-awal sosial media semua orang ya gue sosial media karena semua teman gue di sosial media, semua teman gue update statusnya, tapi dia take it dengan perspektif yang bedanya adalah itu. Nah, satu lagi yang katanya dia selalu sebut adalah soal attention. Dia bilang attention itu is the currency buat zaman sekarang. Dia bilang jadi kalau lu punya attention, lu bisa kemana-mana ibaratnya itu. Nah, mungkin itu juga yang bikin anak zaman sekarang tuh pengen, karena ya nggak bisa dipungkiri banyak orang ingin punya attention gitu kan. Nah, tapi dia ngelihat attention ini sebagai top of the funnel-nya. Dia bilang adalah siapa yang punya top of the funnel-nya yang menang. Jadi siapa yang punya attention ini, lu mau ngapain aja bisa. Mungkin nanti kita ngomong lebih ke conversion itu. Tapi dia selalu bilang attention is the currency. Terus setelah pikir-pikir bener juga. Maksudnya kayak NBA, nonton bola MU, bisnisnya sebenarnya kan bikin konten. Why do you say that the business is bikin konten? Karena setiap minggu dia main di lapangan bola, ada jutaan orang nonton, habis itu ada sponsor TV. TV jualan iklan. Jadi sebenarnya kalau kan suka MU bisnisnya apa ya? Bisa bayar untuk pemain bola jutaan US dollar satu bulan. Revenue-nya dari mana? Zaman dulu sport bilangnya adalah dari tiket. Tapi kalau sekarang kita lihat kan TV rights yang paling besar di TV, kenapa mau bayar ke MU sebegitu besar ya? Oh, karena ada attention, makanya iklan waktu nonton bola itu harganya lebih mahal daripada lagi nggak ada ini. Jadi I love where this conversation is going. And now I'm gonna kind of be a devil's advocate, right? So you want to take MU or you want to take the NBA, right? So the top dog is getting paid, let's say dia dapat gajinya, let's say selama 1 tahun 30 juta, right? 30 juta US dollar, tapi untuk yang the top player-nya, endorsement-nya itu bisa between 1:4 sampai 1:10, right? So you can make that much money, alright? So okay. I buy that one. That is correct. But not the second layer players. And definitely not the third layer players. Jadi 30 tim di NBA, saya obviously nggak ngerti sepak bola, so let me use basketball terms. 30 tim di NBA. Masing-masing tim ada 15 pemain. Berarti 15 dikali 30 ada 450 pemain. So the only one that you can claim is true is out of that 450 players is at best 50 players. But the other 400 is not. And here is another one that is not true. Is that then the guy in the G League, the secondary NBA platform, not a single one of them can claim that. And then kalau yang main di samping jalan, they cannot do it. So my attack on this concept, and I think like waktu kita bertiga lagi ngobrol-ngobrol, I was like, wait. I don't want to be like that. Karena kenapa? Karena saya bilang begini,
it's not true. Karena what is happening right now, kalau mau pakai konteksnya NBA, the top guy, people like Gary Vee, saya 100% setuju because he is the top, 5%, 10% in term of like the content creator, you know. Tapi kemudian the second layer-nya, istilahnya berarti kalau ini ceritanya kita cerita yang skalanya yang ini adalah pembicara atau motivator atau content creator levelnya global. Oke, awesome, right? Itu udah pasti selesai. Oke, kalau dia levelnya nasional, I will also say, okay, that's awesome, right? Tapi the problem with that is that in basketball or sepak bola, there is not a single one yang orang main di samping jalan, that now he can claim that I'm creating my content so that I can create all this revenue. Now, in the world of the digital media right now, the Badu and the Jane of like nobody is creating a content. A kid that is only 20 years old yang baru lulus dari kuliah, with all due respect, he's creating a content yang for what is worth is a copy paste dari buku. Tapi konsepnya adalah everybody is a media, I'm gonna build the media first and the business will follow. My argument is that you gotta be good in something first, and then you use your influence di social media. That's two different story gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa quote itu is very misleading, yang mengakibatkan di Indonesia banyak orang yang literally during COVID-19, I'm going to, I'm gonna bikin content, start to do Spotify, I start to, whatever you want to call it gitu. Dan literally beberapa orang yang kirim saya artikel tentang si Joe Rogan itu konteksnya itu adalah there is a new opportunity. We just do what Joe do. Okay, let's just do it. Yang kayak sekarang kita lihat, let's just do it. Kita kumpulin banyak-banyak, nanti bakalan punya banyak follower, kayak gitu-gitu. And I wonder if everybody become, dalam bahasa yang kalian pakai ya, everybody become a creator and no consumer. Can you imagine what your social media feed will look like? Apakah kalau semua orang ngajar, terus siapa yang mau baca, siapa yang mau dengar gitu, ngelihat. So I wonder, like if dalam pengalaman kalian atau in your opinion, is that true or not gitu? Karena what if tomorrow ada 10 juta anak muda decided that we all gonna be content creator? What do you think is gonna impact to our economy? What do you think about that? Sebelumnya problemnya sebenarnya bukannya di bagian creatornya, tapi I agree, maksudnya waktu dia udah jadi creator dan dia udah kumpulin followers banyak, subscriber banyak, dan kalau dia nggak punya fundamentalnya like business side-nya atau apanya itu, jadinya followersnya dan subscribernya ya kosong, kayak ya forward gitu. Tapi dan datanglah YouTube yang si kreatornya diapresiasi dengan ada monetization ya kan, dan itu jadi kayak different story lagi tuh. Tapi ya of course semuanya tetap harus ada dasarnya dulu sih, kalau enggak ya mau create konten yang kayak gimana, kayak kontennya juga jadinya nggak ada value-nya, nggak impactful dan sebagainya gitu kan. Memang harus ada fundamentalnya dulu, terus bikin konten yang memberikan value, terus ada bisnisnya, terus ya jadi sesuatu. Ya kalau enggak ya buat apa gitu, kayak bikin konten itu capek, bikin konten itu kan time consuming banget, terus nggak bisa dimonetize gitu, nggak bisa jadi apa-apa. In dunia bisnis, alright, this is now we're walking away from social media, in the business world, people say that big data is the next thing. Do you know how many people present me with a business idea? Yang bilangnya adalah, saya tanya, how do you make money? What is your revenue model? Jawabannya adalah big data. Jawabannya adalah pokoknya kita akan kumpulkan sebanyak-banyaknya data, and big data feed is the next big thing. And I say, of course, I'm a VC, I think I know what I'm talking about. Jadi AI, artificial intelligence, is the next big thing. I agree 100%. Big data adalah engine daripada AI. Saya setuju 100%. Yes. Tapi big datanya sudah dikumpulin untuk apa? Itu sama dengan kalau waktu saya masih jauh lebih muda lagi. Saya masih muda ya, tapi masih waktu lebih muda lagi. I collect all type of shoes. Alright?
Beda dengan teman-teman saya beberapa yang collection kartu NBA dan sepatu NBA dan kayak gitu. But they are real collector and they understand what they're doing with all this collection. They understand when it's appreciated and when to let it go, even though this is my precious collection. When to keep it, when to bet on a new player and all this. Kenapa? Karena they're not collecting for the sake of collecting. Yeah. Mereka kolektor betul-betul memang mau mendalami bidang itu. Beda dengan saya dulu ya cuma untuk keren-kerenan doang. Sampai sekarang punya sepatu juga sebenarnya cuma untuk keren-kerenan aja. I'm not a real collector. Ngerti gak? Nah, imagine kalau sekarang saya decided that, wah, kalau tadi saya cerita tentang Joe Rogan, dalam dunia bola basket, saya juga sering banget dikirimin orang foto apa tau gak? Kartunya LeBron James. Dulu beli harganya dia investasi $2.000. Sekarang baru laku yang terakhir tuh saya lihat I think it's $2 million or something like that. You know, duanya sama, cuma nolnya ditambah gitu loh. So like, Fit, lu mesti ini. Terus ada yang lihat kita punya studio, dia bilang, Fit, why don't you buy those things? Gini deh, Fit, lu taruh di lu punya background, nanti di video, tapi siapa tahu ada yang mau beli. Jadi sekarang mau jual apa ini? Mau jadi coach? Atau mau jadi itu? Jadi become kayak rancu, ngerti gak? So it's actually not true just in the world of this social media, creating content and things like that. And my critique and I take offense in the idea that everybody can create content, everybody have to be a media company, everybody. Karena kenapa menurut saya, waduh, kalau semua orang jadi media, benar tapi saya setuju. Nobody watch TV anymore, nobody baca surat kabar. I agree with that. Tapi I still think that zaman dulu orang yang jadi anchor, orang yang bisa tulis cerita, jurnalis dan semuanya, they go through a certain pendidikan, if you may, punya certain level, punya talent and things like that. The reason why they can do it. So you have to have something to give. Gak bisa cuman collect for the sake of collecting gitu. And that's my push gitu. And of what I like about you guys adalah, of course, I also met a lot of agency people, you know, and kalian adalah one of the very few yang I met yang selalu punya konsep gitu. And then it's like it's not just like, you know. Of course, mulai from somewhere. As I said, pertama kali mulai adalah social media agency, and that's how we become. I don't know, should we become friends? So but I was actually attacking kalian sedikit dengan business model yang kalian kembangkan. And what I like is that now you guys are talking about something different. It's not just yang tadi kita bilang collecting followers for the sake of collecting followers, tapi collecting for a certain reason, right? And so that's why tadi kita we say that Garis Temu is a digital conversion agency gitu, right? So what changed? Bagaimana dari sini berubah ke sini, and how are you guys now doing your business as partners from a design point of view atau from a content point of view? What changed? Sikat. Sebenarnya kan cerita dikit kenapa bisa bikin Garis Temu, mungkin itu right. Konteks yang tepat gitu ya. Konteksnya adalah waktu itu saya udah mulai bisnis dari kuliah, David juga udah tahu waktu itu, and then I feel like kayaknya gue tahu deh gimana caranya memarketingkan barang gue atau how to network atau how apa. Tapi right now zamannya digital visual and I don't have the skill to do it, so the only reasonable step adalah cari teman kelas yang paling pinter. Dan ini bilang, Dik, sekarang semua orang main Instagram. Gimana kalau lu jago foto, lu jago video, jago desain, ya kan gue jualin jasa kita untuk bikin foto, video, desain buat orang-orang. Karena kalau ada satu yang kayak gue, pasti ada jutaan orang juga yang butuh. Gitu kan. Jadi awalnya kita juga gak ngerti kalau kita lagi bikin agency. Kita juga gak ngerti kalau kita ke marketing. Gitu yang kita tahu, pokoknya sekarang semua orang butuh foto, butuh desain, butuh video. Jadi itu sih mulai pertamanya kita mulai. Dan kita mulai belajar lah, mulai dikatain satu klien, dikatain dua klien, di tim kita dibikin nangis sama klien yang selanjutnya, dia apa itu. Ininya adalah apa yang David ngomong bener, adalah tentang conversionnya. Apa sih yang kita bisa bilang ke dia, ini loh, I've done a good job. Itu yang jadi problemnya gitu loh. Makanya banyak diskus sama David, banyak ini. Akhirnya memang kita berubahnya sebenarnya ya sekarang juga belum komplit banget, tapi ininya adalah memang dulunya kita memang
fokusnya itu di yang sininya, kreatifnya, bikin attention, bikin apa gitu kan. Nah, tapi sekarang kita lagi berusaha supaya kita bisa quantify itu gitu. Selama ini cuman ya kita bilang kreatif kan ide gua. Ini kan tapi tanpa ini yang jelas gitu. Nah, jadi apa namanya? Itu yang sekarang rada berubah. Makanya kita juga ada service yang ads misalnya, ada orang yang ads cuman taunya kalau gue boost post nanti ada yang tanya gitu. Karena kita sebenarnya lagi creating gimana caranya dari ads itu bisa ada landing page-nya, dan orang bisa kita track lah ibaratnya. Mungkin kita belum bisa track sampai benar-benar purchase misalnya gitu, tapi kita bisa track oh dari iklan ini yang datang. Nah, makanya sekarang kita juga lagi shiftingnya. Ini dulu kan kita lakukan organik kayak apa yang kita lakukan ke David, itu yang kita fokusin. Jadi konten kayak gimana ya, ini kayak gimana ya gitu loh. Tapi sekarang kita pikir kerjain konten organik itu nggak mudah sama sekali loh. Karena ini kayak kerjaan orang selalu bilang ya kan sosial media bisa Thank you for making me look good. bisa. Orang selalu bilangnya udah suruh ponakan lo aja yang bikin, kan anak muda gitu kan. Jadi saingannya kita tuh sebenarnya Ponakan saya semuanya juga bisa bikin. Iya makanya gitu kan. Jadi itu saingannya kita gitu. Itu yang sebenarnya yang sulitnya adalah bikin sosial media ini. Ada banyak orang yang kayak jual jasanya itu like literally 1,5 juta satu bulan, 3 juta setengah bulan, 1 bulan, yang buat kayak orang pikir bikin sosial media tuh gampang. Kita bilangnya iya, bikin post sosial media gampang, tapi bikin sosial media lu jalan itu another story gitu. Ngepost doang itu gampang, cuman butuh desainer ya, bukan cuman ntar tersinggung. Cuma ya kita post desain kita gitu, tapi As far as I'm concerned, he's boy. memang ya, tapi nggak semudah itu, apalagi dengan bisnis terutama kalau kita mainnya kan kebanyakan di UMKM. Ownernya sangat in charge dengan ininya kan, dan kadang-kadang they don't know apa yang matters. Kayak buat kita sosial media sekarang yang matters adalah sebenarnya konsistensi, karena itu kayak kita buka toko, setiap hari kita buka toko. Kalau kita nggak post kita kayak nggak buka toko. Tapi mereka lebih fokus sama tulisannya kurang turun dikit, warnanya kurang merah sedikit gitu. Padahal mungkin yang ininya ngerti juga, karena business owner ini konsepnya kan masih konsep majalah. Konsep ketika kita bikin majalah, desainnya harus perfect, karena apa, sekali cetak 100.000 eksemplar, nggak boleh ada salah. Kalau ada salah dulu tuh di stikerin satu-satu, masa 100.000 di stikerin kan susah gitu kan. Tapi kalau sekarang di sosial media, kita selalu bilangnya it's just a social media post, nobody dies. Kalau ada kenapa-napa kita archive aja, selesai. Jadi daripada kita fokus pusing satu, habis itu Dika sebagai yang kreatif bilangnya ini kurang begini, terus desainer bilang enggak ini begini, terus ownernya, daripada itu ya kita post aja kalau reception. Karena kan yang ini kan reception dari audience, bukan kita saja gitu kan. Audiensnya kan toh kayak kita sebagai creator, kita selalu lihat gimana ya konten ini. Jadi aku selalu bilang sama Dika, udahlah kita post aja. Kita post, kita lihat, kita bikin lebih bagus lagi, karena besok juga bisa bikin, atau ntar sore kita bisa bikin lagi. Beda mungkin kalau konsepnya sama TV komersial yang 15 detik yang harus benar-benar perfect semuanya. Mungkin itu yang jadi struggle juga ketika kita ini sama ini. Padahal kalau mau dilihat, makanya tadi balik dikit ke creator, adalah benar yang David ngomong, lu harus ada something. Tapi sebenarnya yang kemarin saya baru baca, kayak ada satu marketer di Fortune 500 company, habis itu dia jadi pembicara, terus pembicara setelahnya dia adalah anak-anak Gen Z. Habis itu dia bilang, gue pikir gue yang ngajarin dia, sekarang gue merasa dia yang ngajarin gue. Ini apa, anak-anak ini bikin TikTok. Terus dia bilang, ke depannya menurut dia marketing itu adalah harus belajar dari mereka, karena mereka sangat jago untuk attention awal. Nah, mau ngomong itunya adalah mungkin yang bikin orang ini adalah from nobody bisa jadi somebody. Itu kenapa orang sekarang mau jadi content creator. Kalau zaman dulu adalah ya kita punya skill, kita punya talent, kita punya pendidikannya, kita harus kenal sama director atau produser atau apa. Nah sekarang kayak ada orang yang bisa jadi something. Mungkin itu yang appealing buat orang, tanpa mungkin mereka juga tahu kalau ini gue lagi bikin media company. Mereka cuma taunya adalah gue
lagi bikin konten, gue lagi bikin ini gitu. Jadi itu mungkin apa ya, orang rada miss ininya di social media adalah mereka nggak tahu mau gimana dan ngapain tanpa they respect the platform. I think I'm being a devil's advocate to that thing because it is very concerning for me. For somebody that is born in 1980, saya udah mengajar mulai dari umur before technicality. Saya masih umur 12-13 tahun. I already talk about vertical integration, franchising. Sebelum Indonesia, McDonald aja belum ada zaman itu. McDonald is much later on. The first one that came actually was KFC, and then after KFC is CFC, itu lokal. Jadi CFC adalah KFC bisa begini, ngapain bawa dari luar negeri, kita bikin yang lokal aja, namanya California Fried Chicken. It's so much more later on that then McDonald's come in, and then of course later on then we have Starbucks. So I'm a 1980. We understand history. And so buat saya adalah waktu saya liatin kontennya orang lain, to exactly what you say. Buat saya itu saya duduk di ruangan itu, saya dengerin itu orang ngomong, and I thought like, why call yourself a teacher? This got to be the most, vanilla teaching I've ever heard in my life. Gua gak usah lulus kuliah, gua masih anak SMA, ilmu gua udah lebih hebat dari you. And like things like that, right? And I think that, especially when I was also masih umur 20-an, I think that is a reflection to the current millennials and the Gen Z. Itu adalah memang anak muda supposed to have a lot of confidence. The reason why I'm a serial entrepreneur, I'm a multinational entrepreneur, and I've done investment, I've become CEO Confidence, and now as a business coach, is because I have a certain level of confidence that requires I commend the room. Confident banget dari kecil memang potongannya udah kayak begini. And I think that is no longer just cuman hanya untuk beberapa orang dari kota Medan, dari kampung Medan zaman dulu, tapi sekarang that is more reflective to millions upon millions of young people, right? Tetapi tetap tidak bisa dideny bahwa to become successful in doing something, you have to be literally in the papan atas, you have to be excellent di satu level tertentu, bukan cuma vanilla. Vanilla is great for you to get started, but questionnya adalah how do you go from there? So I think that's the things that my itu. And I think that my advocacy atau kritik saya tentang pemikiran-pemikirannya adalah ada dua arah. It's sort of like a coin, I always say. And it's actually bahasa yang saya kata udah berapa kali pakai to discuss together with you guys. So saya bilang, look guys, raja kontennya namanya David, right? Tapi raja packagingnya namanya adalah Garis Temu. Nah, ini adalah koin, ada dua sisi. Kalau kita cuma terus ceritanya adalah packaging, gimana caranya bikin heboh, gimana cara bikinnya supaya fit. Kalau kita bikinnya kayak begini, do you know kita bisa punya berapa banyak follower, bisa berapa banyak engagement, bisa berapa banyak bla 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 bla. This is the packaging side nih. Kreativitas yang dimana to what you just said, I'm learning massively from you guys, right? Tapi there is literally a very old skill, even dalam konteks jualan atau marketing, it is old school, but it has been effective and it is still effective even hari ini. Yang it requires orang-orang yang buat saya sama kalian gitu umurnya yang bedanya 10, 15, 20 tahun, that I can tell you like that's not how it got started. Ini kalian dapatnya cuman pernah main game yang orang di depan ngomong ke belakang, dari tahap nomor 1 ke nomor 10, message-nya di sini A, di sini masih A sih. Tapi A-nya pakai plus 10%, minus 10%, whatever it may be, right? And so there is something missing in that generation, and so it requires two people to come together and work together, and so it makes me, I think that's my bridging for you, Dika. Misalnya, you are the pure artist here, me no artist. That guy, forget about it. That guy, let me tell you something, okay? Satu kali dia lagi, ini masih zaman kuliah kali ya, Gior ya. Dia follow saya apa gitu, terus saya bilang, Gior tolong foto dong. Foto, oke, pakai kamera, oke. I'm not an artist, oke. Dia udah foto, jebret, saya lagi lihat di galeri, I thought to myself like, ini orang katanya, product designer. As far as I'm concerned, lu anak desain, oke? Masa ada anak muda zaman sekarang, orang desain,
foto masa keluarnya begini apa sih? So he's absolutely not an artist. I am not an artist. I'm married to an artist. But you're the pure artist guy, right? And I think that di dalam semua pola semuanya di sini, you play a very important role. Zaman dulu bangun gedung, pokoknya kotak, yang paling penting, paling cost efficient is done. Zaman sekarang orang bangun gedung, we still want to be effective, efficient, but we want to also talk about like, it has to have a certain luxury feel atau dia punya attention untuk orang lain, and it becomes more and more important. And I think 10 tahun dari sekarang, people like you become more and more valuable in the marketplace, right? So, but what is your view about everything that we talk about? Sama yang kedua mungkin I'm interested to dig deeper in like challenge-nya apa menjadi seorang Dika? What is the struggle to be somebody like you? Ya, kalau masalah desain, dan dulu kan aku kan kuliahnya itu di product design, dan kita selalu diajarin kalau desain itu harus problem solving. Nah, itu fundamentalnya, itu dasarnya yang bagus sekali sebenarnya untuk diaplikasikan di mana-mana. Nggak cuma di desain, misalnya di bisnis juga kita suka pakai ini problem solvingnya gimana gitu kan. Dan aku dilatih di kuliah tuh seperti itu untuk selalu problem solving. Nah, waktu masuk ke garis temu dan kasusnya jadi berbeda. Nah, desain yang dulu adalah problem solving di satu area. Nah, garis temu ini sekarang solvingnya di marketing. Terus later on conversion-nya gimana gitu. Nah, sekarang challenge-nya adalah gimana caranya kita bikin sesuatu yang bagus, sesuatu yang acceptable untuk marketnya, tapi bisa lead to conversion juga. Nah, itu yang bikin, itu my biggest challenge sih kayak sekarang ini ya, karena desain itu nggak cuman kayak naruh tulisan di mana, naruh apa di mana, tapi sekarang ini malah my role itu more than itu. Jadi lebih dari kayak warnanya harus ini, fontnya harus ini, atau apapun harus ini, tapi lebih ke gimana nih desainnya kayak gini, campaign-nya begini, terus message-nya kayak gini, dan kita bikin visualnya, kita bikin videonya, openingnya harus gimana ya, signature-nya tuh harus gimana ya. That's why kita create yang tanda tangannya gitu sama suara. Pertama kali gue denger, I feel like so risih, man. Aku rasa like, aduh, kayaknya kayak komersial banget ya sekarang. Tapi sekarang kalau gak ada itunya, gue merasa kayak ada yang aneh. Jadi kayak dari pertamanya kuliah di product design, terus sekarang aku belajar lebih desain itu lebih holistik lagi, lebih kayak desain bukan cuma ngedesain visualnya doang, tapi ada pemikiran di belakangnya juga yang harus dipikirin, gimana caranya itu lead ke conversion. Dan itu gak mudah aja sih buat dipelajarin gitu, karena kan kayak dunianya lumayan berbeda, sebelah-sebelahan tapi berbeda sebenarnya gitu. Terus ya karena partneran sama Giro juga, jadi sekarang belajar lebih ke bisnis side-nya juga kan, karena kan at the end kita hubungannya sama businessman yang mereka akhir kan sebenarnya numbers, conversion-nya gimana. Nah, kalau si desainer, si artis ini kan akhirnya lebih ke visual, tapi di sini kan aku di tengah-tengah, aku belain tim visual, tapi di satu sisi belain tim bisnis juga, kayak nggak bisa gini, kalau terlalu lama jadinya yang ininya nggak jalan segala macamnya. Nah, itu yang challenge-nya sih di situ sih sebenarnya. Ya. And it is ini salah satu contoh yang saya bisa katakan bahwa adalah that is a classic issue. My first company with my wife is a jewelry company. You can imagine how many designers we have in our team, and then itu desainer dalam konteks adalah yang punya konsep. Terus masih ada lagi yang eksekutor. Berarti sekarang yang bikin barang. For somebody like me, it's like ini is as real as it can be. I was 20s like you guys. This is what an argument with Julia looks like. Okay, ada quartz like semacam batu gitu. Terus dari kacamata saya itu tidak defect, because there is a one dot. Okay, jadi kacamata saya adalah siapa yang beli barang, ngelihat kayak gitu, sedetail itu. Waktu dia beli barang dia lihatnya di satu batu. Argumentasi saya adalah nobody. And by the way, kita gak jual diamond. It's called a fashion jewelry. Who cares? Okay. Buat Julia, it's like, okay, not. Itu namanya cheating.
Right? And ever since then, I realized something about artists, designers, IT people, doctors, lawyers, people that are very skillful either with their hands dalam hal ini atau in their eyes and things like that, is that their eyes are different. You know, itu sama seperti you cannot convince me of a business is good because you baru presentasi nggak sampai 5 menit, I already know that itu kalau itu adalah botol semuanya, botolnya itu ada bolong di mana-mana. And but you are make believe bahwa my business is good. Yeah. Mata saya sudah terlatih untuk lihat langsung bilang adalah not good. Tapi fit gue not good. Kenapa? Fundamentalnya botolnya bolong. You know, and I think in artist world juga saya begitu. You know, and then so my hope is not my hope. I think you already starting anyway. Saya dan istri saya udah 20 tahun kan sama-sama. Ini tahun ke-21 we are living together. You know, dalam 21 tahun itu I become a businessman that have been a bit artsy-fartsy, you know. And Julia have been an artist that is more, you know, money-minded, you know. And I think it's very important. In one of our teachings we call it cross-pollination. You know, jadi artinya kita nggak bisa. One of the things yang saya sebagai contohnya, kalau I keep on insist with dengan model saya, kita yang dari lahir tahun 80, we go to massive training. You know, so I'm just going to making more training and more training and more training. I need to cross-pollinate myself dengan orang-orang seperti kalian, you know, that talks about all these social media and all those kind of things, you know. And I still remember that awal mulanya waktu kita pertama kali mulai, we still talk about like creating content yang lebih pendek and things like that. I tried, right, and then just having an honest conversation. I tried, tapi the more I do it, the more I lose my identity. To a point di mana saya bilang, if we do more of this, tiba-tiba saya jadi motivational speaker nih. Which is terlihat dari demand daripada pasar, people contacting us, itu suruh kita ngapain? Suruh kita jadi motivational speaker. Pada prinsipnya ya, Pak, kita ada conference, Bapak jadi pembicara dong, gitu, kayak gitu-gitu. But we are not motivational speaker. Visi kita adalah to build a school of business leadership. You know, so mana ada orang pergi kuliah, you know, kelasnya berapa lama? 10 menit. What type of class is 10 menit? There's no such a thing, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kita memang mau jadi sekolah, kita bukan mau jadi itu. Tapi we must embrace technology, we must embrace art, we must embrace social media, digital presence. Ini semua adalah the new way, you know, to do something. Yeah. You know, so it's classic dari tahun let's not call tahun 90-an deh, karena pada saat itu sebenarnya kayak apa ya? Ya cuman passion doang sih, hobi-hobian doang. You know, but I think my first company, you know, 21 years old, that's the first PT kita bangun di Amerika Serikat. Before 21 sebetulnya everything that I do, I'm a trader. Orang suka stok saham, trading saham, saya sukanya trading barang. Anything that you can think of, you name it, very likely I've sell it before. Okay, pokoknya lu kasih gue barang apa aja, saya bisa figure out how to get the best supplier and the best price, you know, and then sell it. Orang lain barangnya persis sama. Can you imagine? Kita toko sebelah-sebelahan, saya bisa jual 40% lebih mahal daripada toko sebelah. So kalau mau bikin, saya baru-baru ini ketemu sama produser film, saya bilang dia yang bikin dia cek toko sebelah. Saya bilang sama dia adalah the philosophy is not right because kalau cek toko sebelah saya, barang saya semua lebih mahal, tapi barangnya sama. But people still buy from me. Dia punya malah kosong melompong. Udah kosong sampai dia tanya saya adalah, what the heck did you do, man? Karena barangnya sama. With all technicality, barangnya sama. Differentiation is a 2%, 5% difference. But the way we package our business is so much more different. You know, so all these things are classic issue, you know, and I want to use this opportunity lagi recording ini, you know, like want to promote you guys. Karena and here's why I want to do this. Karena gini, if you guys are listening to this, saya ketemu banyak sekali artis, you know, designers, you know, saya juga ketemu banyak orang-orang agency. Tapi up to when I meet you guys, I never let it go and I never give it to other people. Karena with all due respect, saya merasa adalah you don't even know what you're doing. Well, you don't even know what you're doing kok. Ngapain gue ikut orang buta? I don't want it. Nah, when we first met, I think that there is a little bit of that. Khususnya satu belum banyak kumpul sama Dika ya. Kumpulnya lebih banyak sama Gior. Setiap kali ketemu kayaknya Gior saya attack terus. Just like today. You know, like that thing that you believe, you know, let me attack it for you to see the blind side yang banyak orang nggak lihat, kira-kira gitu kan. Tapi
something that I realized about you guys, and this is the reason why I'm promoting you guys hari ini, is because you have this ability to be flexible. Dan itu adalah yang penting sekali. Orang banyak bilang bahwa orang tua, orang yang lebih tua biasanya yang nggak fleksibel. Pokoknya maunya saya 10 tahun lalu begini, ya pokoknya harus begini, right? Orangnya nggak fleksibel. But menurut saya, dari kacamata jembatan Gen X dan Gen Y, dari tahun 80, right? Sebetulnya yang nggak fleksibel itu justru adalah anak-anak muda. Justru anak-anak muda yang pokoknya bilang, pokoknya ini yang paling ngetrend kok, I want to do it. Dia nggak terbuka untuk mau ngapa-ngapain. And so, the more successful UMKM, I hope they are all listening to this. I'm promoting you guys because my pengalaman kerja sama kalian adalah you guys are one of the most creative people I ever met. Dari acara yang kita mau bikin yang nggak pernah terjadi, you know, I thought to myself like, itu nama keren banget, gitu kan? Yeah? And then now you guys are doing this akurat man. I'm gonna be honest, okay? I still don't get it. I was still thinking like, apaan? Terus ada apa? Selena Gomez. Hah? Jadi I try. Gua masih gak ngerti itu apa. I still don't understand why you do it. Why? What is the purpose? Tadi keluarnya mau apa? I still don't get it. Tapi in terms of like kreativitas, you guys are right up there, right? And big agency and things like that. They have to be afraid of garis temu. Karena because you're very creative, right? Tapi seperti yang I want to figure out on what Dika baru ngomong. Yang penting itu bukan di kreativitasnya. Obviously ini ingredient. You gak kreatif, tapi mau menyebut dirinya creative agency. Yeah, what are you talking about, man? Itu sama kayak saya bilang gini, I'm a business leadership coach. Fit udah bangun berapa perusahaan? Belum, saya cuman baca buku ini menarik sekali, saya bikin rangkuman. Saya, why should you be coached by me? That's so funny. Bahan ingredient saya harus bisnis dan kepemimpinan. Itu udah otomatis. So you guys have the basic ingredient. But here's the second thing that you have, and the reason why I'm recommending you guys is because you guys are super duper flexible. And right before Gior tadi datang, saya ngomong sama Dika, dia cerita tentang klien-klien yang lain, you know. Saya bilang sama Dika, saya bilang, Dik, asal lu bisa bikin account saya sebagai klien kalian, bisa bikin sesuai dengan yang saya bilang conversion yang kita mau, any client di Indonesia itu terlalu gampang untuk di-handle. Because I'm a super duper difficult client. But you guys have shown your ability to be flexible. Mau ngerti, you know, ada tension, of course, ada perdebatan, of course, ada kayak gak bisa, kita gak mau, of course. Tapi you're listening to your client, and then you say, okay, alright, you know. And so, maybe berapa lama kita sekarang? Ya, secara non formalnya udah lama sih ya, tapi yang formal maybe 2 bulan kali ya, something like that, ya, 2-3 months. Tapi dalam 2-3 bulan ini, I for the first time I'm in a place where I feel I'm on a sweet spot. You know, I'm confident about apa yang, of course, saya mau lakukan. Also confident with apa yang kalian sedang lakukan bersama-sama dengan saya. And for that particular reason, Instagramnya adalah garistemu.co. Yeah. Betul kan? Betul. Garistemu.co. You know, you guys need to follow. And I want you guys to do a little bit of a sales pitch. Tell the people here who is your perfect client and why should they engage kalian. Langsung lihatnya ke situ lagi ya. Bicara ya, kau sudah tahu. Lagi jualan. Kalau jualan biar Gior aja kok. Kalau udah deal baru kesini biasanya gitu. Ya sih, yang kalau bisnis-bisnis yang mau tahu sosial media itu jadi tempat, semua orang udah tahu lah, semua nggak usah diajarin. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu harus diajarin gitu, tapi kalau sekarang semuanya udah tahu. Tapi kalau merasa sosial media itu susah dan pikir pertamanya mudah gitu ya, tapi begitu dijalanin, gila, harus konsisten, harus apa, susah, dan harus pikirin konsepnya, dan harus menghormati juga audiens yang ada di platform itu, dan mungkin ada gap itu gitu loh. I think ini dan timnya itu orang yang tepat untuk bisa memikirkan konsep-konsep, mikirin cara komunikasinya, karena kan yang paling penting itu kan message-nya, komunikasinya ke orang itu gimana. I think itu. Yang kedua adalah
kita nggak bisa bilang sekarang udah sempurna, tapi we're working on itu conversion, gimana caranya bisa benar-benar report yang kita kasih itu matters buat si businessman, karena selama ini mungkin reportnya likes, ya buat si businessman ya oke, tapi apa gitu kan, kita lagi working on itu gitu. Jadi dua hal itu sih, creativity, tadi David bilang creativity, tapi juga ada konsep conversion itu yang kita lagi pursue untuk kita bisa perfecting, ya nggak selalu perfecting ini. Yeah. Well, you know, when you talk about the conversion, you are part of the SIP family. I hope when I say that you are proud that you're part of our family. You know, kita nggak pick just anybody. So I mean it from the bottom of my heart. I think that you guys have a bright future. I think that you guys know what you are doing. You know, and as your family, as we partner up together sama-sama, I feel like there are things that I can add value to it. You know, so itu plus one bumbu mericanya. You know, kalau kalian kerjasama dengan Gior, dengan Dika Ristemu, you know, like you kind of like get indirect input from myself as well, and I hope that is a good news. You know, sometimes when we are having tension, maybe it's not a very good news. I mean, this is a great conversation. Anything that you want to add? No. Sudah semua baik-baik aja semua. Saya mau mungkin memberikan a little bit like rangkuman, you know, like Spotify is called a detox gitu. You know, and then I nangkap sedikit begini. Saya bilang gini, you know, apa sih artinya good job? You know, so people suka bilang begini, good job. Nah, mungkin dasar kontekstualisasi ini adalah good job yang dalam konteksnya adalah untuk social media, you know, digital presence, you know, things like that. I think yang pertama adalah value. Banyak orang yang memulai dengan memberikan value, tapi dia tidak punya kemampuan untuk terus memberikan value itu. I just had this conversation with one guy that I really respected, dan dia bilang begini, dan saya setuju banget sama dia. Dia bilang begini, dia bilang coba perhatikan, Fit, kalau di Amerika, di luar negeri kayak gitu, you think about like somebody like Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu value-nya cuma satu. Dia cuma cerita tentang 4 kuadran, udah selesai. Yeah. Oke? Dari buku pertama Rich Dad Poor Dad sampai saya udah nggak tahu sekarang namanya Rich apa Poor apa, pokoknya you know, literally in literal sense 10 tahun 20 tahun kemudian he is still talking about one thing, singular, only one thing, and he talk about it for a decade long, and he is still a New York Times bestseller, still an international speaker, and kalau naik ke panggung, istilahnya kayak you can already almost guarantee 100%. Saya sudah baca buku dia dan sudah dengernya sampai belum buka mulut, gue udah tahu dia mau ngomong apa. That's how much is how much gitu loh, right? But that is the value of Robert Kiyosaki. Another person that I know personally that I listen to a lot, of course, is John C. Maxwell. And again, John C. Maxwell kelihatannya akhir tahun atau awal tahun ini, he will be writing his 88th book, buku ke-88. You tanya dia, John Maxwell ngomongnya apa sih? Basically, John Maxwell talk about one thing and one thing and one thing and one thing only, leadership. So, can you consistently, when you say like good job itu berhubungan dengan can we provide that consistent value, right? For that long period of time. Nah, tapi ada orang lain yang mungkin sifatnya dia lebih general. Think about like media as like a newscaster, you know, tentu dia nggak cerita tentang banyak-banyak yang lain-lain. CNN talks more about politics, you know, ESPN talk only about sports, tapi it talks about many different things. And I think that the cross-pollination will always going to be there. But the first one is, when you say, I've done a good job, pertanyaan adalah, value-nya apa? Yang kedua, that I learned together from you guys hari ini adalah channel. You know, mau kemana? Ada yang mesti naik pesawat, ada yang mesti naik kapal, ada yang
jalan darat baru betul. Ada yang mungkin gini, mesti malah lari pakai kaki, jalan sendiri atau naik sepeda gitu. Kenapa? Karena tergantung dengan apa yang lagi mau dicapai. This is one of the things that I learned a lot from you guys. You know, like you keep on reminding me that Fit, I know what you want to do, I know what you want, arahnya mau pergi kemana. Tapi Fit, jangan lupa bahwa Instagram itu adalah tempat hanya untuk awareness doang, untuk introduction for people to know what is it that you do, you know, all the self things. Oke, jadi berarti di channel itu tentu in our conversation ya, saya juga mengatakan tunggu dulu. Tapi kan banyak orang juga yang pakai Instagram untuk jadi platform untuk dia belajar. So we can give our free content di situ untuk mereka belajar, gak harus hanya untuk awareness program aja. Oke, berarti ada comparison atau ada sebuah komposisi. 20% adalah dia belajar di platform Instagram, tapi 80% adalah untuk awareness program. Right? Okay, so then we created our content, right, dengan cara-cara yang sedikit berbeda dengan cara orang lain melakukannya, right? Then we talk about LinkedIn, then we talk about Facebook, we talk about YouTube. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. That channel is designed to do something else. Now, it doesn't mean that we have to follow 100% sesuai dengan yang mereka lagi lakukan, tapi kita juga harus bisa mengerti bahwa main channelnya ngapain. You know, so when you say, but I've done a good job, when you do value, itu konten, itu kayak ya yang gua jual apa. Tapi yang kedua adalah cara jualnya melalui apa. So that is about channel. Yang ketiga, what I love it so much, yaitu adalah, you guys use this word a lot sepanjang 60 menit ini, we talk about attention. You know, so you say you've done a good job, tapi on how many people, good job. Berapa orang? 10 follower. Okay. Is it a good job? Yeah, I guess so. 10 orang who give a like, right? Now that's where somebody like you comes in, because it talks about the packaging. Attention itu nggak bisa cuma sekedar pokoknya makanannya enak, ya kan? Tapi ditaruh di piring yang belum dicuci. Who wants to eat it? Right? Tentu kita mesti kasih piring, kita mesti kasih sendok, garpu, kita mesti kasih kipas angin paling sedikit. Boleh warung tapi bersih, right? And that talks about attention. It's not talking about the content only, it's not talking about di mana aja, tapi it also talks about how do you package it supaya attention-nya itu bisa datang dan orang mau menikmati apa yang kita mau. And so it matters. It matters bahwa if you want to be untuk seperti saya sebagai contohnya, it matters that we need to grow our audience. We need to grow bukan cuma hanya punya sekian ribu orang, tapi sekian juta orang. You know, I'm just put a pressure, right? Sekian juta orang, not sekian ribu orang. You know, tapi kan attention gitu ya, right? But that's the question, right? Bisa dimakan sama siapa? Kalau kita hanya dimakan oleh sedikit orang dan memang kita mau mainnya niche market, that's fine. But when you say I've done a good job, the third one is attention. So the first one is value, yang kedua adalah channel, dan yang ketiga adalah attention. And I have to do a plus one, and the plus one is what we just closed, which is conversion. And this is, I think, apa yang sekarang sudah menjadi DNA untuk kita bersama-sama, kita antara garis temu bersama dengan Sekata Indonesia Perkasa. That is the language that we use. Yes, kita mau cerita tentang kontennya mesti bagus, value-nya mesti bagus. Yes, we talk about channeling-nya mesti tepat. Even though kita ada adjustment sedikit. Yes, we talk about we want to grow our audience, kita mau attention-nya menjadi bagus. But at the end of the day, when we say you've done a good job, kata kunci yang kita mau pegang itu adalah conversion. Conversion artinya adalah, if you are not familiar with this, is that conversion simply means that ada bedanya antara we are creating awareness supaya orang-orang semuanya tahu, oh ada si David toh, oh ada si Garis Temu toh. Beda dengan dia buy in, dia acquire kita punya jasa atau dia acquire kita punya dia beli kita punya produk. Itu namanya adalah acquisition. You know, the first purchase, as from Dika punya point of view, there is a series of like work that need to be done just so that people mau beli, gitu, ya kan? Dari kacamatanya Gior, to creatively cariin konsep konten yang menarik supaya orang bisa melakukan sampai dia ketemu di titik I want to buy. Dari sisi saya, berarti saya mesti bikin adalah makanan kita sebetulnya ini apa ini? Kalau dia datang ke restoran saya, kalau kita panggil coaching saya sebagai sebuah restoran, kalau dia datang 100 kali, datang 20 kali, datang 2000 kali, will he continue to get the value that he's supposed to get? If it's not, then of course no conversion is going to happen. But that first conversion itu akuisisi. And after that, setelah 1 kali, bagaimana kemudian dia engage kita lagi untuk kedua kali, ketiga kali, ke 10 kali, ke 100 kali, ke 1000 kali, and so on. Every single one of that
itu adalah conversion and it requires a certain type of activity. So that I think is the full definition that I've done a good job. So I want to thank you both Thank you. for spending time with me. Mudah-mudahan berguna buat kalian, juga berguna buat teman-teman yang nanti juga menonton this recording. Jangan lupa targetnya jadi bukan berapa ratus ribu tapi berapa juta gitu. Berapa juta atau berapa puluh juta? It's really good to spend this time together with you guys. Thank Thank you. you. Thank you.